Ketika kita naik pangkat, kita nggak serta-merta loh menjadi leader, nggak serta-merta menjadi pemimpin. Kita mungkin jadi atasan, tapi belum tentu orang itu menganggap kita sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu diikuti kata-katanya. Karena pemimpin itu dituruti, dicontoh oleh followernya. Dan itu masalah pribadi, masalah kepribadian kita. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah naik pangkat dan bagi Anda yang belum naik pangkat, semangat terus ya. Ini challenge buat Anda. Anda perlu nanti memantaskan diri untuk menjadi orang yang benar-benar pantas pangkatnya naik ya. Bagaimana caranya agar tidak lupa diri? Harus selalu ingat, kita dulu juga sama dengan mereka, dengan bawahan kita, sama di bawah posisinya, sama berusaha lebih keras daripada sebelumnya agar kita naik pangkat. Kita bisa menjaga hubungan dengan orang lain. Waktu kita di bawah, kita menjaga hubungan dengan orang lain. Kita disukai karena kebaikan kita dan seterusnya, karena peran kita dan seterusnya. Makanya kita akhirnya menjadi orang yang pantas untuk naik pangkat. Nah, ketika kita naik pangkat, kita nggak serta-merta loh menjadi leader, nggak serta-merta menjadi pemimpin. Kita mungkin jadi atasan, tapi belum tentu orang itu menganggap kita sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu diikuti kata-katanya. Karena pemimpin itu dituruti, dicontoh oleh followernya. Dan itu masalah pribadi, masalah kepribadian kita. Kalau kita atasan, ya mungkin kita akan ditakuti, tapi belum tentu orang itu menghormati atau menuruti. Itu yang perlu kita ingat. Oleh karena itu, kita harus punya jiwa yang sama dengan kita yang dulu. Yang baik hatinya, yang bersahabat dengan orang-orang tanpa pandang bulu, yang perhatian dengan orang lain, anak buah kita, yang bekerja keras, yang juga kita perlu untuk belajar lagi, upgrade diri terus-menerus. Ketika kita sudah melakukan itu, maka kita akan tetap berkualitas meskipun kita menjadi atasan. Dan kita selalu ingat bahwa posisi kita menjadi atasan ini hanya sementara. Ada saatnya kita pasti pensiun. Ada saatnya kita pasti mungkin resign, mungkin pindah, mungkin memutuskan untuk jadi entrepreneur. Atau mungkin ada suatu hal yang tidak kita inginkan, akhirnya kita mungkin di PHK atau apapun itu ya, kemungkinan itu pasti ada. Orang yang nggak siap, yang menjadikan bahwa atasan itu adalah identitas dirinya, dia akan sulit untuk melepaskan itu dan dia akan mengalami yang namanya post-power syndrome. Nah, biasanya orang-orang pejabat-pejabat ya, mantan-mantan pejabat ketika mereka sudah pensiun, mereka akan mengalami post-power syndrome. Ciri-cirinya, cara emosi, mereka menjadi tidak berharga. Mereka merasa tidak dihargai oleh orang lain. Teman-teman yang dulu menghormati kok sekarang memperlakukan mereka dengan seperti biasa-biasa saja, malah nggak dianggap. Yang dulunya ada hadiah waktu lebaran, kok sekarang nggak ada. Yang dulunya ada yang jemput, yang nganter, kok sekarang nggak ada. Itu akan membuat diri mereka shock. Ini yang dinamakan post-power syndrome. Kayak perasaan kehilangan kekuasaan. Dia merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang berkuasa, tapi sekarang ternyata enggak lagi. Dan itu bisa sangat menurunkan kesehatannya secara drastis. Jadi nggak heran ketika ada orang yang pensiun, itu dalam beberapa waktu, nggak lama, dia mengalami sakit, penurunan fisik yang luar biasa. Yang dulunya mungkin sudah punya sakit ya, sakit dorman, maksudnya ada sakit di dalam dirinya tapi nggak kelihatan. Ketika dia sudah pensiun dan perasaannya juga sudah mulai tidak seperti dulu lagi, itu penyakit mulai muncul karena imun sistemnya menurun. Nah, ini kan nggak baik juga, karena menganggap bahwa atasan atau pemimpin itu adalah bagian dari dirinya, identitas dia yang tidak dia lepas meskipun sebenarnya jabatan itu sudah dilepas. Maka kita harus paham bahwa jabatan atasan itu hanyalah sementara. Itu hanyalah pakaian yang kita pakai waktu di kantor. Waktu di luar kantor ya sama bawahan ya nggak bawahan lagi begitu loh. Itu teman Anda. Jadi jangan membuat diri Anda akhirnya terjebak dengan identitas atasan itu. Kalau rendah hati, selalu menjaga sikap biasa-biasa saja dan tidak menganggap bahwa orang yang tidak setara secara jabatan itu tidak setara secara manusia juga perlu dilakukan. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa yang tidak selevel jabatannya itu adalah orang yang tidak pantas untuk disapa, orang yang tidak enak untuk diajak ngobrol. Padahal dia mungkin lebih pintar daripada Anda, dia lebih hangat, dia lebih berguna daripada Anda. Mungkinan begitu, bisa jadi seperti itu. Tapi karena kita sombong dengan pangkat yang ada di sini, mungkin sudah jadi jenderal atau mungkin sudah general manager atau mungkin sudah menjadi presidir atau apapun itu, kita menganggap orang-orang yang tidak sepangkat dengan kita itu adalah orang yang tidak selevel. Padahal orang-orang yang membantu kita dalam kehidupan kita itu lebih banyak orang yang nggak punya, orang yang biasa-biasa saja daripada artis, daripada orang-orang yang berpangkat itu tadi, ya kan?
Yang di tetangga kita banyak kan orang-orang yang nggak punya, orang-orang biasa-biasa saja. Yang mungkin orang tua kita ya berasal dari orang-orang biasa saja. Teman-teman kita, sahabat kita yang memberikan kita ketulusan, sesuatu yang baik, ya mereka biasa-biasa saja. Malah mungkin orang yang kita kagumi, yang kita ingin dekat dengan mereka, itu paling nolong kita 1 kali 2 kali, atau mungkin nggak pernah menolong kita. Kenapa kita semakin peduli sama mereka dan tidak peduli dengan orang-orang yang sama atau di bawah kita? Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai terjebak pada identitas. Jangan sampai terjebak pada imajinasi kita bahwa pangkat atau jabatan itu adalah segalanya. Goals-nya adalah apa? Anda jabatan itu tujuannya untuk apa? Oke, untuk membawa organisasi menjadi lebih baik. Oke, titik. Untuk membuat anak buah Anda menjadi sejahtera, bekerja dengan lebih baik, kesejahteraan mereka juga terjamin dan seterusnya. Maka itu tugas Anda. Nah, ketika Anda sudah punya mindset yang benar, maka Anda tidak akan terjebak dengan yang namanya identitas jabatan itu sendiri. So, ketika Anda sudah jadi pejabat, sudah menjadi orang yang memiliki jabatan yang baik, selalu ingat bahwa Anda tetaplah manusia yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan karir Anda tetap dan akan semakin meningkat, sehat, pikiran, tubuh, dan hati Anda. Mungkin itu tips brilian dari saya. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.